Berikutnya, kita akan melihat control flow decision making if else. Untuk format penulisan if else adalah sebagai berikut. If expression, kemudian ada blok sesudah if, kemudian else, dan ada blok sesudah else. Bagian blok sesudah if itu akan dijalankan jika nilai expression adalah true. Sedangkan blok sesudah else itu akan dijalankan jika hasil evaluasi expression itu adalah false. Jadi untuk if else cara kerjanya seperti itu definisinya. Biar lebih jelas, mari coba kita buat source code. Jadi kita bikin satu kelas baru, di mana kita bikin satu kelas baru yaitu control flow if else, di mana dalam kelas ini kita akan menunjukkan bagaimana cara kerja if else. Oke, seperti biasa, untuk satu kelas baru itu kita akan simpan dalam satu fisik file. Fisik filenya namanya sama dengan nama kelas, tapi dengan akhiran .java. Oke, nah berikutnya kita akan coba compile. Jadi kita akan compile dengan menggunakan sintaks javac, Java, dan kita sebutkan nama kelas yang akan kita compile. Oke, setelah berhasil kita compile, kita akan jalankan. Tapi pertama-tama mari kita lihat dulu apa sih tujuan dari pembuatan control flow if else ini. Jadi program yang kita buat, yaitu di kelas control flow if else, itu mau membuat satu program sederhana. Mungkin bagi yang sudah pernah atau sudah sering menggunakan jalan tol, itu di jalan tol itu ada batas maksimum kecepatan kendaraan. Itu antara 80 sampai 100 km per jam. Jadi contoh di jalan tol Cikampek, itu kecepatan maksimum kendaraan adalah 100 km per jam. Nah, kita mau bikin satu program sederhana. Jika kecepatan kendaraan kita itu lebih besar atau lebih cepat dari 100 km per jam, maka nanti akan muncul tulisan bahwa kita perlu berhati-hati, silakan kecepatan kita kurangin. Tapi jika kecepatan kendaraan kita itu lebih kecil atau sama dengan 100 km per jam, maka akan muncul tulisan kecepatan Anda aman, Anda dalam kecepatan yang benar. Jadi program yang kita buat tujuannya seperti itu. Jadi kita akan mengisi kecepatan maksimum yang diperbolehkan dalam jalan tol, dan kemudian kecepatan kita saat ini di saat kita mengendarai kendaraan di jalan tol. Oke, jadi kira-kira itu tujuan dari program yang kita buat. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita menggunakan if else ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu, untuk membuat program dengan tujuan tadi, kita menggunakan if else. Oke, biar lebih jelas, mungkin langsung kita jalankan ya. Jadi langsung kita jalankan. Setelah kita compile, tadi kita jalankan. Nah, ini, jadi program ini meminta kita, user, untuk memasukkan berapa sih kecepatan maksimum di jalan tol. Nah, ini bebas ya. Nah, contohnya kita bikin kecepatan maksimum kita adalah 100 km per jam di jalan tol. Kemudian program menanyakan, oke, kecepatan Anda kecepatan maksimum 100 km per jam. Kecepatan Anda saat ini berapa? Nah, tergantung angka yang kita isi. Kalau kita isi kecepatan kita lebih kecil dari kecepatan maksimum, maka akan muncul tulisan you're in the right speed. Artinya kecepatan kita tuh udah benar ya. Oke, tapi kalau kita coba jalankan lagi, program kita jalankan lagi, sama ya, maksimum kecepatan di jalan tol misalkan 100, dan misalkan kita sekarang kecepatan kita adalah 110. Nah, kalau kecepatan kita lebih besar dari kecepatan maksimum, maka akan muncul tulisan yang berbeda. Kalau di atas you're in the right speed, kalau di bawah itu adalah be careful, please slow your speed. Artinya hati-hati, kecepatan Anda tolong dikurangi.
Nah, jadi itu program yang kita buat. Nah, biar lebih tahu detailnya, mari kita lihat bagaimana cara kerja program ini sehingga dapat menghasilkan logik yang barusan kita lihat. Ya, mari kita lihat. Jadi, program kita itu di baris 8 sampai 10 kita melakukan deklarasi variabel. Kemudian di baris 13 sampai 15 kita membaca kecepatan maksimum ya. Kita membaca kecepatan maksimum. Kemudian di baris 17 sampai 19 kita membaca kecepatan saat ini. Nah, kemudian di baris 22 sampai baris 29 kita menggunakan control flow if else untuk mencapai tujuan kita tadi. Kita melakukan perbandingan apakah kecepatan kita itu lebih besar dari kecepatan maksimum atau tidak. Kalau kecepatan kita lebih besar dari maksimum, maka akan muncul tulisan be careful, please slow your speed. Tapi jika kecepatan kita lebih kecil dari kecepatan maksimum, maka akan muncul tulisan you're in the right speed. Oke, nah, mari kita lihat detailnya. Kita coba simulasi ya, kita coba simulasi. Jadi source code kita yang ini dari baris 8 sampai baris 29 itu kita salin, kita copy ke lembar simulasi ya, ke lembar simulasi. Jadi ini. Oke, kalau kita lihat di baris 8 sampai di baris 10 kita melakukan deklarasi dan inisialisasi beberapa variabel. Kita mendeklarasikan variabel dengan tipe scanner untuk membaca inputan dari keyboard. Kita juga mendeklarasikan variabel keyboard input, max speed, dan current speed. Tapi untuk variabel-variabel ini itu belum memiliki nilai ya. Nah, belum memiliki nilai. Kemudian di baris 13 itu kita menampilkan tulisan max speed. Oke, jadi di baris 13 kita menampilkan tulisan max speed. Oke, kita coba simulasi ya. Jalankan. Nah, benar ya, muncul tulisan max speed. Kemudian di baris 14 ini ada expression ya. Expression keyboard sama dengan scanner next line. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah adanya pemanggilan method next line dari kelas scanner itu meminta user untuk mengisi sesuatu dari keyboard. Jadi ya, kita sebagai user diminta untuk mengisi sesuatu. Nah, karena ini kita harus mengisi max speed, contoh saya isi 100. Pada saya tekan tombol enter, jadi ini 100. Pada saya tekan tombol enter, maka ekspresi ini akan menjadi sebagai berikut. Nah, pada saya tekan tombol enter, oke, maka baris 14 itu akan selesai dan variabel keyboard input itu akan berisi string 100. Ya. Keyboard input itu akan berisi string 100. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 15. Di baris 15 kita ada ekspresi sebagai berikut. Oke, ini adalah ekspresi untuk kita mau mengkonversi, mengubah string 100 menjadi angka 100. Ya, jadi langsung kita rubah aja ininya. Keyboard input angkanya adalah, nilainya adalah string 100. Nah, ekspresi ini adalah fungsi untuk mengubah string 100 menjadi angka 100. Sehingga jika proses ini selesai, pada saat baris 15 selesai, maka variabel max speed akan berisi nilai angka 100 ya. Jadi bukan string 100 lagi. Keyboard input isinya string 100, tapi kemudian kita konversi nilai variabel keyboard input ini dari string 100 menjadi angka 100. Dan itu kita tampung di variabel max speed. Sehingga pada waktu baris 15 selesai dijalankan, nilai variabel max speed itu akan berisi 100.
Baris 16 dijalankan, tidak terjadi apa-apa. Baris 17 itu kita menampilkan tulisan. Tampilkan tulisan your speed. Oke, ini yang terjadi. Your speed, muncul tulisan, dan kemudian di baris 18 itu ada pemanggilan method next line lagi ya, dari kelas scanner. Nah, itu kita tahu, artinya kita meminta user untuk mengisi sesuatu nilai melalui keyboard. Nah, jadi seperti ini. Jadi program akan berhenti, program akan menunggu kita mengisi sesuatu dari keyboard dan mengakhirinya dengan enter. Contoh, kita isi 80. Oke, 80. Pada saat ini ditekan, maka baris 18 selesai ya. Pada saat itu ditekan, maka baris 18 selesai dan hasilnya menjadi seperti ini. Pada saat ditekan tombol enter, di mana kita tadi ngisinya di atas 80, maka variabel keyboard input itu akan berisi nilai string 80 ya. Jadi keyboard input akan berisi string 80. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 19. Di sini ada ekspresi. Nah, jadi ekspresi ini sama seperti sebelumnya. Kita mau merubah string 80 menjadi angka 80. Ya, jadi kalau kita ganti nilainya, jadi ekspresi di baris 19 itu adalah kita mau merubah string 80 menjadi angka 80 dan ditampung di variabel current speed. Sehingga pada saat baris 19 selesai dijalankan, jadi pada saat baris 19 selesai dijalankan, maka variabel current speed akan berisi nilai 80. Nah, jadi sampai baris 19, kita sudah tahu max speed 100, current speed 80. Oke, kemudian proses diteruskan ke baris 20, tidak terjadi apa-apa, baris 21 tidak terjadi apa-apa. Nah, di baris 22, nah, kita menemukan control flow if else ya. Kita menemukan control flow if else. Nah, di control flow if else itu ada ekspresi sebagai berikut. Ya, jadi ekspresinya current speed lebih besar dari max speed. Oke, langsung aja kita ganti ya. Kita tahu current speed kita 80. Langsung kita ganti. Kemudian max speed kita berapa? Oh, max speed 100. Nah, jadi setelah kita nilai variabel ini kita ganti dengan nilainya, itu kita lihat ada ekspresi baru yaitu 80 lebih besar dari 100. Nah, mari kita evaluasi ekspresi ini. Apakah benar 80 lebih besar dari 100? Oh, false ya. Oke. Sehingga untuk max speed 100 dan current speed 80, maka ekspresi ini hasilnya adalah false. Jadi ekspresi di baris 22 dengan kondisi max speed 100, dengan kondisi max speed 100 dan your speed current speed 80, itu ekspresinya nilainya false. Kita lihat definisi if else. Jika hasil expression ini false, maka bagian yang dijalankan adalah blok sesudah else. Ya, jika hasil evaluasi expression ini false, maka bagian yang dijalankan adalah blok sesudah else. Kita lihat, kita kembali ke source code. Nah, di sini kita lihat blok sesudah else adalah ini. Baris 27 sampai baris 29. Sehingga karena hasil evaluasi expression di baris 22 ada false, maka bagian yang dijalankan adalah expression atau blok di sesudah else, yaitu baris 27 sampai 29. Sehingga program akan menuju baris 27, tidak terjadi apa-apa karena itu hanya awal blok. Kemudian ke baris 28. Nah, di baris 28 itu program menampilkan tulisan. Ya. Tulisannya apa? Ya ini ya. You're in the right speed. Oke, benar nggak sih? Oke ya, benar ya. You're in the right speed. Jadi itu cara kerja if else ya. Kita sudah lihat dengan membuat satu program sederhana yang akan menampilkan tulisan
tergantung dengan kecepatan kita saat ini. Jadi kita udah lihat, jika kecepatan maksimum kita 100, kemudian kecepatan kita saat ini 80, lebih kecil dari kecepatan maksimum, maka akan muncul tulisan "You're in the right speed". Oke, sekarang coba kita jalankan lagi. Coba kita jalankan lagi, bagaimana kalau kondisinya kecepatan kita saat ini itu lebih dari 100 km per jam, contohnya 110 km per jam. Apa yang terjadi? Oh, tulisan yang muncul beda ya. Be careful, please slow your speed. Oke, mari kita lihat bagaimana simulasinya, sehingga hasil dari eksekusi program kita menampilkan hasil sebagai berikut. Ya, mari kita simulasi lagi. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Jadi, di baris 8 sampai baris 10, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi beberapa variabel. Di baris 8, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi untuk variabel dengan tipe scanner, yaitu kelas yang akan kita gunakan untuk membaca inputan dari keyboard. Di baris 9 dan 10, kita melakukan deklarasi beberapa variabel, tapi tidak melakukan inisialisasi, sehingga variabel-variabel tersebut itu belum memiliki nilai. Nah, kemudian di baris 13, kita menampilkan satu tulisan ke konsol ya. Nah, ini seperti ini. Kita menampilkan tulisan ke konsol, max speed. Kemudian di baris 14, itu ada pemanggilan metode nextLine dari kelas scanner. Nah, kita sama-sama tahu, jika ada pemanggilan metode nextLine, maka program akan berhenti dan menunggu kita sebagai user itu untuk mengisi nilai dari keyboard ya. Nunggu kita mengisi satu nilai dari keyboard dan mengakhirinya dengan enter. Oke, kita coba masukin angka 100 dan tekan tombol enter. Pada waktu tombol enter ditekan, maka baris 14 selesai dijalankan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ekspresi di baris 14 itu berubah menjadi, oh ya, kan tadi kita isi 100 ya. Pada saat kita isi nilai 100 dan menekan tombol enter, maka nilai variabel keyboard input itu akan berisi string 100. Oke, kemudian di baris 15, kita ada ekspresi sebagai berikut. Jadi ekspresi ini adalah tujuannya kita mau merubah nilai variabel keyboard input, yaitu string 100, menjadi angka 100. Jadi ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi penggunaan metode parseIn itu digunakan untuk melakukan konversi string 100 menjadi angka ya, yang udah jelas angkanya adalah 100. Sehingga pada saat baris 15 selesai dijalankan, itu nilai variabel max speed itu akan berisi angka 100. Kemudian baris 16 tidak terjadi apa-apa. Baris 17 itu akan menampilkan tulisan your speed. Oke, your speed, betul ya, seperti ini. Dan kemudian di baris 18 itu ada pemanggilan metode nextLine lagi. Nah, di mana kita tahu pemanggilan metode nextLine dari kelas scanner itu meminta user mengisi sesuatu, sehingga program akan berhenti menunggu sampai kita mengisi sesuatu angka. Oke, nah ini contohnya kita mau mengisi kecepatan kita lebih cepat dari maksimum kecepatan ya. Jadi kecepatan maksimum 100, kecepatan kita saat ini 110. Pada waktu kita tekan tombol enter, ini kita isi contohnya. Nah, pada waktu kita tekan tombol enter, ya, pada waktu kita tekan tombol enter, maka baris 18 itu selesai dieksekusi. Dan ekspresi ini jadi sebagai berikut. Jadi variabel keyboard input itu akan berisi string 110 ya. Jadi pada saat akhir baris 18 selesai dijalankan, maka variabel keyboard input
itu akan berisi string 110. Nah, di baris 19 kita melakukan konversi ya. Nah, di baris 19 kita melakukan konversi. Kita melakukan konversi nilai variabel keyboard input yaitu 110, string 110 menjadi angka 110. Sehingga pada saat baris 19 selesai dijalankan, maka variabel current speed itu akan berisi angka 110. Oke, jadi sampai di baris 19, kita sudah mendapatkan nilai variabel max speed 100, nilai variabel current speed 110. Proses akan diteruskan ke baris 20 dan 21, tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian di baris 22 kita menemukan control flow if ya. Kita menemukan control flow if dengan ekspresi sebagai berikut. Ekspresinya current speed lebih besar dari max speed. Langsung kita ganti nilainya. Karena kita sudah tahu nilai dari masing-masing variabel, current speed adalah 110, kemudian max speed itu adalah 100. Nah, sehingga kita mendapatkan ekspresi yang baru ya. Ekspresi yang baru adalah sebagai berikut. 110 lebih besar dari 100. Mari kita evaluasi. Apakah benar 110 lebih besar dari 100? Oh, benar ya. Benar, karena benar maka true. Sehingga ekspresi di baris 22 dengan kondisi maksimum speed 100 dan your speed 110 itu adalah true. Ya. Jadi dengan kondisi max speed 110 dan max speed 100 dan current speed 110, maka ekspresi di baris 22 itu nilainya true. Nah, balik lagi. Jadi dari definisi kita tahu, jika hasil evaluasi ekspresi ini true, maka bagian yang dijalankan adalah blok sesudah if. Ya. Jika hasil evaluasi ekspresi ini sama dengan true, maka blok yang dijalankan adalah blok sesudah if. Kita balik ke source code kita. Karena ekspresi ini nilainya true, maka blok yang dijalankan adalah blok sesudah if, yaitu baris 23 sampai baris 25. Oke, mari kita proses. Kemudian setelah baris 22 dijalankan dan hasilnya true, maka proses akan diteruskan ke baris 23. Tidak terjadi apa-apa karena itu adalah awal blok. Kemudian baris 24. Nah, di baris 24 kita menampilkan sesuatu ya. Kita menampilkan sesuatu. Apa yang kita tampilkan ini? Be careful, please slow your speed. Jadi akan muncul max speed 100, your speed 110. Be careful, please slow your speed. Mari kita lihat. Oh, benar ya, max speed 110, your speed 100 max speed 100, your speed 110, akan muncul tulisan be careful, please slow your speed. Nah, jadi di sini kita sudah lihat bagaimana cara kerja if, control flow, if, else ya. Jadi kita sudah lakukan simulasi, kita sudah bikin satu source code sederhana yang menjelaskan cara kerja control flow, if, dan else.